Pernah gak sih kamu kepikiran, gimana cara pisahin jaringan guru, siswa, dan tuh, padahal semua pakai switch yang sama? Gak perlu sihir, jawabannya, VLAN. Kalau semua perangkat nyambung ke satu jaringan, semua data bisa nyebar kemana-mana. Gak aman, bikin lambat juga. Nah, VLAN itu solusi buat memisahkan jaringan secara virtual. Gak perlu switch tambahan, cukup konfigurasi. Jadi apa itu VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN bikin seolah-olah kita punya jaringan sendiri-sendiri, padahal semua masih di jaringan fisik yang sama. Kenapa harus pakai VLAN? Nih, beberapa alasannya. 1. Keamanan, data tidak sembarang bisa diakses. 2. Efisiensi, broadcast cuma di VLAN masing-masing. 3. Fleksibilitas, gampang diatur, gak perlu beli perangkat baru. Ada beberapa jenis VLAN yang sering dipakai. 1. VLAN untuk user biasa. 2. Voice VLAN untuk IP phone. 3. Manajemen VLAN untuk admin jaringan. 4. Default VLAN. 1. VLAN bawaan switch. Misal di SMK kamu ada VLAN 10 sama dengan guru, VLAN 20 sama dengan siswa, VLAN 30 sama dengan tata usaha. Meskipun semua pakai satu switch, mereka gak bisa saling akses kecuali diizinkan. Jadi data lebih aman dan rapi. VLAN itu seperti membuat tembok tak terlihat antar pengguna di jaringan. Tapi kalau perlu, kamu bisa kasih akses khusus pakai router antar VLAN, namanya inter-VLAN routing. Untuk lebih sederhananya, apakah kamu pernah melihat cuplikan gambar tersebut? Yaitu adalah virtual menyetir bus. Seakan-akan kalian bisa menyetir bus sungguhan, tapi dalam bentuk virtual. Sama halnya gambar di depan tadi. VLAN pun sama. Di mana kalian bisa main setting, mengatur, memblokir, menambah jaringan tanpa harus menggunakan jaringan asli, melainkan hanya menggunakan jaringan virtual di komputer. Tentu saja, dari berbagai kemudahan tersebut VLAN memiliki keuntungan diantaranya. 1. Pengurangan biaya. Dikarenakan hanya virtual, kalian tidak perlu menggunakan kabel, maupun perangkat lainnya secara fisik sehingga, jika terjadi kesalahan perakitan atau pemasangan, kalian tidak perlu risau jika alat akan rusak. 2. Menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada solusi jaringan non-virtual. Karena jika menggunakan non-virtual, atau fisik, banyak sekali keterbatasan, misal banyaknya alat, maupun luas bangunan yang akan dipasang jaringan tersebut. 3. Mengatasi jumlah administratif yang dibutuhkan. Dengan menggunakan VLAN, berapapun kalian membutuhkan perangkat PC maupun router, semua bisa diatasi tanpa harus membeli perangkat aslinya. Selain beberapa keuntungan, VLAN juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya. 1. Konfigurasi yang rumit. Pengaturan VLAN membutuhkan pemahaman jaringan yang lebih dalam. 2. Masalah keamanan jika salah konfigurasi. VLAN bisa meningkatkan keamanan, tapi jika terjadi kesalahan konfigurasi, misalnya trunking yang terbuka ke semua VLAN, maka justru bisa menjadi celah keamanan. 3. Ketergantungan pada perangkat yang mendukung VLAN. Tidak semua switch mendukung VLAN, terutama switch kelas bawah atau lama. Berikut tadi adalah keunggulan dan kekurangan VLAN. Sekarang mari kita bahas contoh-contoh aplikasi yang dipergunakan untuk konfigurasi VLAN. 1. Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi yang paling umum dan mudah untuk simulasi dan konfigurasi jaringan, termasuk VLAN. 2. GNS3, Graphical Network Simulator 3. Simulasi jaringan tingkat lanjut menggunakan perangkat virtual, seperti iOS Cisco. 3. Web GUI Switch Management. Konfigurasi VLAN pada switch melalui antarmuka web. Dengan merek TP-Link, Cisco Small Business, D-Link, Netgear, Mikrotik, Webfig. Sekarang kita sudah belajar bersama tentang dasar VLAN, mulai dari jenis VLAN, keunggulan dan kekurangan, bahkan contoh-contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk konfigurasi VLAN. Nah, di video berikutnya, kita bakal belajar bersama lagi bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN di switch Cisco. Jadi stay tune ya.